Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Della Siptiasari dari mahasiswa PPL UIN Imam Bonjol Padang. Nah, Ibu mengajar mata pelajaran sejarah. Untuk pertemuan kita yang pertama ini, walaupun daring, semoga Anda semua bisa menerima kedatangan Ibu. Dan semoga pertemuan kita ini mengesankan dan menjadi sejarah baru bagi kehidupan kita bersama. Oke, Ananda semua, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mereview kembali pembelajaran minggu lalu. Mungkin ada di antara Ananda semua yang lupa tentang materi konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah berkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah, meliputi perkembangan berkesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Proses kesinambungan terjadi di dalam masyarakat apabila suatu masyarakat tersebut mengadopsi berbagai lembaga-lembaga yang telah ada pada sebelumnya. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Baiklah Ananda, nanti videonya jangan di skip-skip ya. Nanti Ibu akan memberikan tugas di slide-slide tertentu. Jadi silakan Ananda tonton video ini dari awal sampai akhir agar Ananda semua tidak ketinggalan tugas. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Proto-Melayu. Orang-orang Proto-Melayu datang dari Cina bagian selatan yang kemudian melakukan migrasi ke Indochina dan Siam sampai ke Kepulauan Indonesia dan menempati pantai di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat yang membawa peradaban Batu. Ciri-ciri ras Proto-Melayu yaitu memiliki rambut lurus, kulit berwarna kuning kecoklatan, dan mata yang sipit. Yang kedua yaitu Deutero-Melayu, ras yang datang dari Indochina bagian utara yang membawa kebudayaan berupa perkakas dan senjata besi. Disebut juga orang-orang Dongson. Ciri-ciri ras Deutero-Melayu yaitu memiliki kulit sawo matang, tubuh tidak terlalu tinggi, dan rambut lurus. Tiga yaitu Melanesoid. Ras ini tersebar di Lautan Pasifik yang terletak di sebelah timur Papua dan benua Australia. Ras Melanesoid memiliki ciri-ciri yaitu berbadan kekar, kulit kehitaman, rambut keriting, bibir tebal, dan hidung mancung. Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi kedatangan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu Proto-Melayu. Jalur kedatangan ini terbagi dua, yaitu jalur timur dan jalur barat. Proto-Melayu datang dari Cina Selatan Yunan, lalu ke Taiwan, lalu Filipina, dan menyebar ke Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kedatangan barat dari Cina Selatan atau Yunan ke semenanjung Malaysia, ke Sumatera, dan menyebar di Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya, ciri-ciri ras Proto-Melayu. Yang pertama, rambut lurus, dan yang kedua, kulit kuning kecoklat-coklatan atau sawo matang. Yang ketiga, bermata sipit. Yang keempat, bentuk mulut dan mulutnya sedang. Selanjutnya, menurut para ahli, Koen Joroningrat menyebutkan kemungkinan Proto-Melayu ini datang dari Kepulauan Ryukyu, Jepang, Taiwan, Filipina, Sangir, dan masuk ke Sulawesi Selatan yang dibuktikan dengan adanya suku Toala Proto-Melayu. Mereka sudah mengembangkan budaya berburu dengan busur dan panah. Next, alasan bangsa Proto-Melayu meninggalkan daerah asalnya. Yang pertama, adanya desakan suku-suku liar yang datang dari Asia Tengah. Yang kedua, adanya peperangan antar suku. Yang ketiga, adanya bencana alam berupa banjir akibat sering meluapnya Sungai Sekiang dan sungai-sungai lainnya di daerah tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada kebudayaan bangsa Proto-Melayu. Yang pertama, termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum.
Yang kedua, hasil kebudayaannya masih terbuat dari batu dan telah dikerjakan dengan sangat baik. Yang ketiga, kapak lonjong. Yang keempat, kapak persegi. Silahkan Anda semua tengok gambarnya. Selanjutnya, suku Proto Melayu, yaitu ada suku bangsa Batak. Silakan Anda lihat gambarnya. Di situ ada patung si Gale-Gale yang berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Selanjutnya kemudian berkembang menjadi pembuat besi. Kemudian mereka juga sering disebut dengan kebudayaan Dongson. Dongson disesuaikan dengan nama daerah di sekitar Teluk Tonkin atau Vietnam yang banyak ditemukan benda-benda dari logam. Dan kapak corong atau kapak sepatu, nekara, bejana perunggu. Selanjutnya, pada perkembangan Proto Melayu dan Deutero Melayu membaur secara bebas sehingga sulit dibedakan. Sebagai taksiran dapat disebut suku Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara, serta Toraja di Sulawesi sebagai representasi Proto Melayu. Setelah itu, hampir seluruh suku lain kecuali Papua dimasukkan ke dalam kategori Deutero Melayu. Sekarang kita masuk kepada tugas yang kedua. Sebutkan kebudayaan Deutero Melayu. Yang ketiga, Melanesoid. Menurut Dal Joni, bangsa Melanesoid sekitar 70% menetap di Papua, 30% tinggal di beberapa kepulauan di sekitar Papua dan Papua Nugini. Bangsa Melanesoid berpindah ke timur, lanjut ke Papua, lanjut ke benua Australia. Asal mula bangsa Melanesoid yaitu Proto-Melanesia yang merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar di timur dan menduduki Papua. Selanjutnya, kehidupan di Papua. Mereka hidup berkelompok-kelompok kecil di sepanjang muara sungai dan hidup dengan menangkap ikan di sungai-sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, berburu di hutan belukar. Perkampungan terbuat dari bahan yang ringan. Rumah hanya berupa lemah atau tadah angin, didirikan menempel pada dinding gua. Kemah hanya digunakan untuk tempat berlindung dan tidur. Aktivitas dilakukan di luar kemah. Next, terdesak oleh bangsa Melayu, lanjut melakukan percampuran dengan ras baru dan keturunan Melanesoid Melayu, yaitu penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Oke, anak-anak semua, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Silahkan anak-anak bikin tugas yang telah ibu berikan tadi di buku latihannya. Dibuat soal dan beserta isinya dengan rapi dan jelas. Silahkan anak-anak kirim tugasnya melalui email ibu ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.